Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, anggota DPRD Kota Surabaya, Surotul Marah Legislator PAN, kunjungi warga Tambak Asri Gang 9 Kelurahan Moro Krembangan Kecamatan Krembangan, Surabaya. Kamis sore tanggal 17 Agustus tahun 2023. Kunjungan tersebut yang dilakukan Surotul, atas laporan salah satu warga, ada warga Tambak Asri Gang 9, seorang ibu dengan usia 32 tahun mempunyai 5 anak ini, tinggal bersama orang tuanya berusia 65 tahun. Anak pertama usia 13 tahun putus sekolah di saat duduk di kelas 5, sedangkan anak kedua usia 9 tahun belum sekolah, seharusnya dengan usia 9 tahun kelas 3. Saat media lensa parlemen menemui Surotul Marah usai kunjungan ke warga tersebut, Surotul menjelaskan. Ada agenda apa Bu? Ada Tambak Asri Gang 9 ini Bu, mungkin bisa dijelaskan. Ya, ini kan ada laporan dari salah satu warga bahwasanya di Tambak Asri Gang 9 ada warga yang punya anak 5, 3 anak usia sekolah itu tidak sekolah. Nah, setelah kita survei ternyata satu anak ini sudah sekolah kelas 4 putus. Ya, alasannya ya laki-laki karena biaya. Terus kemudian anak yang nomor 2, 3, 4, 5 itu belum punya akte dan belum masuk kakak. Ya, terus kemudian kita sudah survei, kita sudah laporkan ke kelurahan. Alhamdulillah pihak kelurahan dengan cepat keesokan harinya kelurahan Moro Krembangan sudah melakukan outrage ya, dan sudah ditindaklanjuti untuk pengurusan aktenya. Ya, ini pengurusan aktenya dalam proses. Untuk anaknya yang usia SD yang nomor 2 dan nomor 3 insya Allah akan dijadikan sekolah di SD terdekat. Untuk yang anak pertama karena memang dia sudah sekolah kelas 4 akan dilanjutkan lagi ke kelas 5-nya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dalam waktu dekat sehingga di momen kemerdekaan ini kita harapkan tidak ada anak-anak yang usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikannya ya, karena salah satu tujuan dari kemerdekaan sendiri itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini sangat disayangkan apabila masih ada anak-anak di kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini masih ada yang belum bisa sekolah gitu. Nah, untuk selanjutnya ini memang ada 2 keluarga ya, 2 keluarga ibu dan anak yang sama-sama tidak ada suaminya. Ya, ini yang proses ekonomi kesehariannya. Nah, kita berharap ekonomi kesehariannya itu ada support system yang mana beliaunya sendiri itu juga bisa berdaya dengan dibantu dari beberapa pihak mungkin yang bisa bagaimana caranya supaya dalam ekonomi kesehariannya itu mereka juga bisa mendapatkan penghasilan untuk menghidupi 7 jiwa ya, ada 5 anak dan ada 2 orang perempuan dewasa, anak dan orang tua, ada 7 jiwa. Nah, ini infonya. Selama ini mereka sehari-harinya anak yang nomor 1 atau cucu dari nenek ini itu kerja jualan tahu bakso yang 1 bungkusnya itu mendapatkan 1.000 seharinya, hanya laku 15-20 sehingga penghasilannya sekitar 15-20. Sementara si neneknya itu jualan kopi yang mengantarkan kopi ke pelanggan yang mau dan itu pun tidak banyak ya, dan penghasilannya ya sekitaran 15.000 sehari. Ya, kalau di total memang ada penghasilan 35.000 itu kotor ya, sehingga kalau misalnya
dipotong dengan proses produksinya, mungkin ya sehari mereka punya penghasilan sekitar 25. Nah itu 25 untuk 7 orang itu dalam sehari itu kan ya masih sangat-sangat minim ya. Kita berharap ada support system yang bisa membuat mereka itu punya penghasilan, dan mereka sendiri juga mau untuk berdaya ya, untuk berdaya, untuk bisa memberikan peningkatan taraf hidup. Jadi antara ibu dan nenek ini itu juga pingin merubah hidupnya dengan kerja keras ya, dengan meningkatkan mental kerja kerasnya, dan ada support system dari lingkungan, termasuk dari pemerintah. Menurut Surotul Marah yang juga duduk di kursi anggota Komisi B DPRD Surabaya, terkait masih adanya temuan anak usia 7 tahun yang seharusnya masuk sekolah SD dan anak putus sekolah dikarenakan biaya, serta cara pemantau agar warga yang benar-benar domisili di kota Surabaya wajib mempunyai data Adminduk, agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Sebenarnya pemerintah kota itu sudah ada perwakilan di bawah yang kita namakan kader Surabaya Hebat. Nah, kader Surabaya Hebat itu harus bisa mendata, melihat situasi lingkungannya, mana anak yang belum punya kakak, mana anak yang belum masuk kakak, maksudnya mana anak yang belum punya ibu yang hamil, itu kan ada pendampingan ibu hamil juga. Termasuk kalau misalnya ada anak putus sekolah, jadi begitu ada anak putus sekolah dilaporkan berjenjang atau kemudian dimasukkan ke dalam suatu sistem informasi itu ya, mereka kan ada laporan ke atas itu ya. Nah setelah itu baru nanti dinas-dinas terkait ataupun dari lingkungan sekitarnya gotong royongan itu harus ada ya. Cuma ya ini juga terlepas apakah support sistemnya itu sudah ada atau tidak, keberadaan dari keluarga ini yang juga harus dimotivasi untuk maju ya. Kadang support sistemnya udah bagus tapi dia keinginan majunya itu nggak ada, atau sudah merasa enak jadi anak, mohon maaf tanda kutip, anak liar gitu ya, tanda kutip ya, anak liar itu merasa sudah enak gitu loh, aku sekolah lah. Ini juga tanggung jawab masyarakat di sekitar lingkungan itu, bagaimana supaya anak ini tidak merasa keenakan jadi anak liar dalam tanda kutip. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.